Di video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film berjudul The Thing. Film yang dirilis tahun 2011 ini menceritakan tentang sebuah penemuan di benua Antartika. Penemuan tersebut menggegerkan seantero dunia karena benda hidup yang ditemukan tersebut berumur 100.000 tahun. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke cerita filmnya. Di awal film, kita dibawa pada tahun 1982 yang memperlihatkan sebuah keadaan di benua Antartika, yang mana di sana ada 3 orang ilmuwan yang akan melakukan sebuah penelitian. Tanpa diduga es di sana longsor dan membuat mereka harus jatuh ke dalamnya. Tanpa sengaja, di dalam sana mereka menemukan sebuah benda asing yang memiliki ukuran yang sangat besar. Dua hari setelah itu terlihat seorang ilmuwan wanita bernama Kate yang sedang diajak bergabung oleh seorang dokter bernama Sandra Halvorson. Di sana juga ada seorang pria yang merupakan kerabat Kate bernama Adam Vince yang akan menjadi rekan Kate dalam misi penelitiannya di Antartika nanti. Kemudian Dr. Sander pun mulai mengarahkan tentang apa saja yang Kate akan lakukan di Antartika nantinya. Pada akhirnya Kate mulai melakukan perjalanannya ke Antartika bersama Adam dan juga Dr. Sander. Di dalam helikopter, seorang pilot yang bernama Sam menjelaskan kalau mereka bertiga harus segera menyelesaikan tugas mereka agar mereka bisa dengan cepat kembali dari sana. Karena menurut Sam, bila memakan waktu yang lama, mereka bertiga kemungkinan besar akan terjebak di sana karena cuaca yang akan semakin memburuk. Namun, Kate cukup santai menanggapi hal tersebut karena menurutnya mereka bertiga akan dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya. Kini mereka bertiga telah sampai di tempat tujuan. Di sana, seorang pria bernama Edward yang merupakan pemimpin stasiun meminta mereka untuk segera pergi menuju titik lokasi yang dimaksud. Mereka bertiga pun segera menuju tempat tujuan dengan menggunakan sebuah mobil es yang dikendarai oleh seorang pria bernama Lars. Setelah sampai di lokasi, ada tim Edward yang terdiri dari Juliet, Carrie, Johnson, kemudian Hendrik, Colin, Peter, Lars, dan juga seekor anjing milik Lars. Di sana Kate disambut dengan baik oleh mereka semua. Setelah itu Kate dan Adam dikejutkan dengan apa yang mereka lihat di sana. Karena penemuan tersebut sama sekali belum pernah mereka lihat selama hidupnya. Nyatanya penemuan itu merupakan sebuah pesawat luar angkasa yang diperkirakan telah terkubur di sana selama ratusan ribu tahun lamanya. Di sana Edward meyakini kalau sebuah sinyal dari pesawat itu merupakan sebuah panggilan darurat. Edward juga mengira kalau yang menyalakan sinyal itu adalah salah seorang yang selamat dari kapal tersebut. Kemudian mereka semua menemukan alien yang sudah membeku di dalam tumpukan es, yang mana hal itu membuat Kate diperintahkan untuk mengeluarkan alien itu untuk segera diteliti. Dengan segera mereka semua bergegas untuk mengeluarkan alien itu dari sana, dengan menggunakan beberapa alat yang telah mereka persiapkan. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, kemungkinan besar pekerjaan mereka akan segera selesai, bila tidak ada kendala sama sekali. Di keesokan harinya mereka berhasil membawa alien itu dan segera membawanya untuk diteliti. Sebelum mereka mengeluarkan alien itu dari dalam bongkahan es, Dr. Sander menginginkan untuk mengambil sampel jaringan, walaupun hal itu tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Hal itu akhirnya membuat Kate berselisih paham dengan Dr. Sander. Namun Dr. Sander yang keras kepala tetap saja melakukan keinginannya tanpa mendengar nasihat Kate. Kini pengambilan sampel jaringan itu mulai dilakukan selama hari tersebut. Setelah itu, ketika mereka semua sedang berpesta, Dr. Sander berkata kalau dunia akan mengakui bahwa penemuan mereka ini sebagai sebuah sejarah yang sangat besar. Namun di sisi lain, tanpa mereka duga bongkahan es yang membalut tubuh alien itu mulai mencair. Kemudian, seorang pria yang bernama Derek tanpa sengaja melihat alien itu keluar setelah bongkahan es yang membalutnya meledak. Karena itulah, Derek dengan cepat kembali kepada timnya dan memberitahukan apa yang telah dia lihat. Dan mereka semua segera melakukan pencarian alien tersebut. Di dalam pencarian, mereka menemukan anjing Lars yang sudah mati, yang mana hal itu jelas saja merupakan perbuatan dari alien itu. Kemudian alien itu muncul dan langsung menyerang Hendrik. Hal tersebut sontak saja membuat mereka semua sangat ketakutan di sana.
Setelah itu, Dr. Sanders terlihat menembak ke alien itu dan dibantu oleh Sam. Namun tembakan tersebut sama sekali tidak membuat alien itu tumbang. Karena itulah, dengan spontan mereka semua segera membakar pondok tersebut, dengan harapan alien itu akan mati di lahap api. Kini Olaf harus mengalami demam yang cukup tinggi. Setelah sebelumnya, dia terkena percikan darah dari alien itu. Karena itulah Sam berinisiatif membawanya ke sebuah rumah sakit terdekat dari sana. Di sisi lain, Dr. Sanders memiliki sebuah rencana untuk membedah mayat alien yang sudah memakan Hendrik sebelumnya. Di saat melakukan pembedahan, Kat menemukan sebuah pen, yang mana pen itu telah ditanam di dalam tangan Hendrik ketika tangannya patah beberapa tahun yang lalu. Hal itu pun membuat Kat sangat kebingungan, karena menurutnya kalau pen itu tertanam, seharusnya pen itu tidak ada di luar. Nyatanya, semua itu disebabkan oleh sel-sel dari alien itu, yang berusaha untuk mengkopi sel-sel yang berada di dalam tubuh Hendrik. Hal itu pun membuat mereka semakin bersemangat untuk terus meneliti tubuh dari alien itu. Di keesokan harinya, beberapa dari mereka akan pergi ke rumah sakit terdekat untuk segera mengobati Olaf. Setelah itu, Kat yang sedang di kamar mandi menemukan banyak sekali tambalan gigi yang banyak dilumuri darah. Karena itulah, Kat segera meminta agar timnya lebih berhati-hati, karena alien tersebut bisa meniru korbannya. Namun, anggota di dalam helikopter yang sudah lepas landas tidak mengetahui kondisi yang telah terjadi di stasiun penelitian. Dan benar saja, apa yang ditakutkan oleh Kat akhirnya terjadi ketika Gris akhirnya berubah menjadi alien. Hal itu pun membuat helikopter lepas kendali dan terjatuh di balik pegunungan. Setelah kejadian itu, mereka yang masih selamat segera memulai rencana untuk melakukan pencarian dengan harapan ada rekan mereka yang masih selamat dari kejadian itu. Di sisi lain, karena badai yang cukup besar membuat Edward tidak bisa meminta bantuan kepada siapapun di luar sana. Kini mereka semua harus terjebak di sana dengan alien yang kapan saja bisa menghabisi mereka semua. Hal tersebut membuat Edward dan Sandra berselisih paham, karena Edward berencana untuk mengirim Colin dan Lars ke stasiun terdekat untuk meminta bantuan. Namun, Kat segera meminta mereka untuk segera berhenti bertengkar. Dan dia juga berkata, kalau mungkin saja di antara mereka ada salah satu alien yang sedang meniru seseorang dari mereka. Karena itulah, ide Edward sama saja dengan misi bunuh diri. Setelah itu, Kat memperlihatkan kepada mereka beberapa tambalan gigi yang sebelumnya telah dia temukan di kamar mandi. Kini Kat meyakini kalau alien itu hanya bisa mengkopi sesuatu bahan organik, namun tidak bisa dengan bahan anorganik, seperti pen milik Hendrik, dan juga tambalan gigi yang telah dia temukan. Namun dengan keras kepala, Edward dan Sanders sama sekali tidak mendengarkan apa yang telah dikatakan oleh Kat. Karena itulah, Kat kembali menegaskan kepada mereka semua kalau alien itu masih berada di antara mereka. Hal itu pun dia perkuat dengan memperlihatkan genangan darah yang sebelumnya dia telah temukan dan kini telah hilang. Akan tetapi semua itu sama sekali tidak membuat Edward mengurungkan niatnya untuk membawa Colin dan Lars ke stasiun terdekat. Kini hanya tersisa Kat dan Juliet di sana. Juliet pun seolah-olah mendukung semua rencana yang diinginkan oleh Kat. Namun tanpa diduga Juliet ternyata merupakan alien yang langsung berubah dan mencoba untuk menyerang Kat saat semua orang telah pergi dari sana. Beruntungnya, Kat berhasil menghindari serangan dari alien itu dan segera melarikan diri dari sana. Akan tetapi kali yang ada di sana harus terbunuh oleh alien itu. Dan datanglah Lars yang langsung membakar alien itu hingga mati. Setelah semua kejadian yang menimpa mereka, kini semua orang tidak ada yang boleh untuk pergi dari sana. Mereka semua akhirnya melakukan tes darah agar kejadian penyamaran alien sebelumnya tidak terjadi kembali. Kini, semua kendaraan di sana telah disabotase oleh Kat dan Lars agar alien tidak dapat menggunakannya. Di sana Lars mengisyaratkan kepada Kat dengan memperlihatkan sebuah granat yang dia miliki untuk diledakkan bila ada sesuatu yang buruk terjadi. Setelah itu, mereka semua dikejutkan dengan kemunculan Sam dan juga Derek yang kembali dengan menembus badai salju. Hal itu tentu saja membuat mereka sangat khawatir kalau mereka berdua merupakan alien. Karena itulah, Vader sangat ingin membakar mereka berdua. Namun Kat meminta untuk mengisolasi mereka berdua dan menunggu hasil sampai tes Sanders keluar. Akhirnya, mereka berdua dipisahkan di ruangan yang berbeda. Mereka juga tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan tersebut sampai tes dilakukan. Setelah itu terjadilah sebuah kebakaran yang berasal dari laboratorium. Vader dan Colin dengan segera mencoba untuk memadamkan api itu. Kemudian, Edward dan Adam bertengkar. Setelah Edward berkata kalau semua itu terjadi karena kesalahan Adam. Kini, Kat sangat bingung untuk mempercayai siapa.
kecuali Lars yang selalu berada di sampingnya. Karena itulah tes kepada mereka semua segera dilakukan, dengan mengecek tambalan gigi mereka untuk memastikan tidak ada yang hilang. Pertama-tama Kat memeriksa tambalan gigi Lars, dan dia masih memiliki tambalan giginya. Begitu juga dengan Jonas dan Vader, yang masih memiliki tambalan giginya. Namun ketika Adam akan diperiksa, dirinya tidak mau untuk melakukannya. Dan dia pun segera dipisahkan dari barisan, bersama dengan Sander, Edward, dan juga Collins, yang juga tidak mempunyai tambalan. Karena mungkin saja gigi mereka bersih, atau juga seorang alien. Setelah itu Kat meminta kepada Jonas untuk segera membawa Sam dan juga Derek ke gedung utama untuk melakukan tes yang sama. Hal tersebut sempat ditolak oleh John. Akan tetapi, Lars tetap ingin pergi dengan menerjang badai yang sangat besar. Setelah sampai, ternyata Sam dan juga Derek sudah tidak ada di sana. Dan ketika Lars sedang mencarinya, dia harus ditarik oleh sesuatu. John yang melihatnya segera melarikan diri dan kembali ke gedung utama. Kini semuanya semakin tidak terkendali. Ditambah lagi dengan kemunculan Sam dan Derek, yang membuat semuanya semakin parah. Setelah itu, sebuah ledakan membuat Edward pingsan. Setelah Derek terpaksa untuk membunuh Vader di sana. Dan sialnya, ternyata Edward itu merupakan alien yang langsung menginvasi John dan Derek. Setelah itu, Adam juga harus menjadi korban dari alien itu. Karena itulah dengan terpaksa kita membakar John dan juga Derek, sebelum mereka menjadi alien seutuhnya. Kini Kat dan juga Sam mulai melakukan pencarian alien yang seluruhnya telah menginfeksi Adam. Kemungkinan besar alien itu sedang mengejar Sanders. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Kat terus berusaha untuk menghabisi semua alien yang berada di sana. Akhirnya Kat dan juga Sam harus mengejar alien yang meniru Sanders dengan menggunakan kendaraan salju. Di tengah perjalanan Sam berkata kalau dia dan Derek tidak membunuh Lars. Dia telah berada di sebuah tempat yang cukup aman. Setelah tiba di situs penemuan, tiba-tiba saja pesawat luar angkasa itu menyala. Kat pun terjatuh ke dalam pesawat itu dan harus melawan alien itu sendirian. Namun beruntungnya alien itu dapat Kat kalahkan dengan menggunakan granat yang telah dia bawa sebelumnya. Kini Kat yang kembali bertemu Sam dibuat curiga dengan Sam yang saat ini tidak menggunakan anting pada telinganya. Karena itulah Kat segera membakar alien itu dan segera pergi dari sana menuju stasiun terdekat untuk meminta bantuan. Di keesokan harinya datanglah helikopter dan pilot Matthias. Matthias sangat terkejut dengan pemandangan yang membuatnya cukup ketakutan melihatnya. Di sana Colin mati setelah bunuh diri. Ada juga Lars yang masih selamat karena dia disembunyikan oleh Sam. Lars akhirnya meminta kepada Matthias untuk menunjukkan giginya. Pada saat itu juga anjing Lars yang sebelumnya telah mati tiba-tiba saja berlari di hadapannya. Karena itulah Lars segera meminta Matthias untuk mengejar anjing itu, karena dirinya tahu kalau anjing itu merupakan alien. Sementara itu Lars akan menembaki anjing tersebut. Kemudian film pun berakhir. Nah, itulah film The Thing. Kalian pengen film apa lagi nih buat Mimin ceritain? Tulis rekomendasimu di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton cerita ini sampai akhir. Dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah.